Ya, pemirsa JTV Kediri, inilah kondisi gedung DPRD terupdate saat ini pasca kejadian kerusuhan yang berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Luluh lantak dan menyisakan sebuah kepedihan. Dan inilah kondisinya saat ini, di mana memang pasca kejadian yang bisa dikatakan tragis itu membuat aktivitas di gedung DPRD utamanya ini terhenti. Dan harapannya dengan relokasi yang wacananya digulirkan, efektif atau tidakkah, ini tergantung dari kebijakan yang diambil ke depan nantinya. Ya, pemirsa JTV Kediri, inilah kondisi di ruangan fraksi. Saya berdiri saat ini, terdiri dari beberapa fraksi di gedung DPRD Kota Kediri. Memang kondisinya sudah luar biasa, lumpuh total. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang bersisa di dalam gedung DPRD Kota Kediri ini pasca aksi kerusuhan yang terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Dan kondisinya saat ini kondisinya semacam ini. Bahkan bisa diartikan hampir roboh. Ya, pemirsa JTV Kediri, masih di spesial program Mata Publik yang mengangkat tema yang luar biasa, yakni relokasi kantor DPRD Kota Kediri efektifkah? Nah, di sebelah saya saat ini bersama Pak Roni Yusianto selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri. Saya akan menanyakan langsung bagaimana respon dari pihak eksekutif ya, utamanya di Pemkot Kediri terkait wacana relokasi gedung DPRD Kota Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Roni, ini menarik bahasan kita spesial program Mata Publik bahwa sempat muncul wacana sejak kunjungan Menteri PUPR ke Kota Kediri, ya, ini wacana relokasi gedung DPRD Kota Kediri. Nah, senyamang ini bagaimana penyikapan dari pemerintah Kota Kediri dalam hal ini, Pak Roni? Wacana itu saya pikir baik-baik saja. Ya. Hanya kemudian kan pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan untuk merevitalisasi atau membangun ulang gedung DPRD ini kan biayanya dari pemerintah pusat. Ya. Pak Menteri juga sudah datang, Pak Wali Kota juga kebetulan mendampingi. Nah, saya rasa apa yang diinisiasi pusat untuk segera kantor DPRD itu beroperasi kembali, kita juga harus sambut dengan sangat baik kan. Nah, bahwa kemudian ada ide relokasi itu tentu kan ada fase-fase yang harus dilalui, misalnya relokasinya kemana, terus visibility study-nya bagaimana, turunan dari dokumen-dokumen itu kemudian sampai pada titik perencanaan engineering-nya bagaimana, itu kan harus dilalui semua. Nah, saya kira untuk segera atau untuk mempercepat kegiatan atau aktivitas yang ada di DPRD, ya ide dari Kementerian PU untuk segera itu dan kemudian ditempati ini adalah sesuatu yang sangat rasional untuk dikerjakan menurut kami begitu. Kalaupun Pak Roni ini wacana relokasi, oke lah, ini kan masih dalam tanda kutip ya, iya atau tidak kan masih dalam kajian dan tahapan-tahapan yang seperti kita jabarkan tadi. Namun apakah pemerintah Kota Kediri siap dengan lahan yang akan ditempatkan untuk kantor DPRD Kota sendiri?
Kalau kesiapan lahan itu kan mesti kita cek ulang ya. Ketersediaannya, luasannya, terus kemudian statusnya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan perlu tahapan sehingga ide relokasi ini dijalankan tapi kan tidak bisa serta-merta gitu. Tapi kalau wacana itu ada, rencana di mana? Di barat sungai atau di timur? Ya paling ideal mestinya di timur sungai. Tapi lokasi pastinya kan kami juga masih dalam kajian. Harus mengkaji lebih jauh itu. Ya. Tapi sejauh ini pemerintah kota tetap mengikuti aturan dari pusat juga ya, Pak Roni, dalam artian ini? Ya tentu saja, itu karena itu pilihan yang paling realistis dan istilahnya paling cepat bisa dilakukan untuk memulihkan pasca kerusuhan kemarin gitu. Ya, oke. Itu tadi pemirsa JTV wawancara langsung dengan Pak Roni Yusianto selaku PLT Kepala Dinas Kota Kediri. Harapannya apapun itu sebuah wacana relokasi itu mampu menciptakan iklim positif lah. Harapannya untuk kinerja dari wakil rakyat ya, supaya segera sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Pak Roni Yusianto waktunya. Terima kasih Mas. Kita ketemu lagi dengan sesuatu yang lebih terima kasih. Biasa lagi. Ya, pemirsa JTV tetap simak di program Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri masih di program spesial Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, notabene kita mengangkat tentang relokasi kantor DPRD Kota Kediri efektifkah. Nah, hal itu memang beralasan karena beberapa elemen terjadi sebuah tarik ulur atau pro kontra yang menyikapi hal itu. Nah, lebih lengkapnya kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Aziz Azhari yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Kediri. Kita akan menelaah dan menanyakan lebih jauh bagaimana sih idealnya, efektif nggak kalau kantor DPRD dipindah ke Jalan Mahasiswa ataupun kemana nanti yang masih dalam kajian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aziz Azhari. Ya. Ini beliau luar biasa, senior juga di DPRD Kota Kediri. Dua periode ini ya. Baru 2 periode. Untuk menyambung aspirasi rakyat. Iya. Nah, Pak Azhari, kalau kita melihat kan pasca kerusuhan kemarin yang terjadi amuk massa yang membakar gedung DPRD Kota Kediri. Ini beberapa hari kemudian terjadi kunjungan dari Menteri PUPR ya, ke Kota Kediri yang langsung melihat lokasi hingga terbesit untuk membangun kembali gedung DPRD Kota Kediri. Namun muncul wacana dari beberapa teman legislatif tentang relokasi. Kalau dalam hematnya Pak Azhari sendiri, selaku anggota Komisi C DPRD dari Partai Demokrat, gimana Pak menyikapi hal itu? Ya, terima kasih Mas Budi dan teman-teman dari JTV. Saya akan gunakan kesempatan kita diskusi pada hari ini untuk menyampaikan pandangan saya pribadi terhadap apa yang terjadi kemarin di Kota Kediri dan bagaimana DPRD ke depan, DPRD Kota Kediri tentang penyiapan tempat dan sebagainya dalam rangka menunjang kinerja DPRD. Ya, pertama kita patut sayangkan ya apa yang terjadi kemarin. Tapi saya mendengar dari masyarakat, sebenarnya masyarakat Kota Kediri dan Kediri Raya pada umumnya menilai bahwa apa yang terjadi kemarin itu bukan cerminan dari budaya dan karakter dari masyarakat Kediri Raya. Masyarakat meyakini ada tangan lain lah yang ada di balik semua kejadian kemarin di lingkungan kita. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, supaya kejadian kemarin itu tidak akan terulang di kemudian hari. Berkaitan dengan kunjungan dari Menteri PUPR untuk memfasilitasi membangun kembali gedung DPRD Kota Kediri yang terdampak akibat ada unjuk rasa dari masyarakat menyampaikan aspirasinya itu, kami menyambut baik bahwa ada kepedulian dari pemerintah pusat untuk membantu kita yang menjadi korban ya, menjadi korban akibat
sesuatu yang kita tidak inginkan semua. Nah, berkaitan dengan upaya membangun kembali gedung DPRD ini, menurut hemat kami memang secara kondisi hari ini yang ada di kantor kami sudah tidak layak, sangat tidak layak kembali untuk dibangun kembali di situ. Nah, karena fasilitas, gedung dan semuanya sudah hancur semuanya. Nah, menjadi pertimbangan kemudian apakah tetap di situ ataukah di tempat lain. Nah, terus terang berdasarkan pengalaman saya di periode kemarin sampai hari ini menjadi anggota DPRD di Kota Kediri, pada saat berkegiatan utamanya yang melibatkan banyak masyarakat dalam bentuk sidang paripurna, dalam bentuk penyampaian aspirasi, penerimaan aspirasi dari masyarakat, ini kami sering terkendala tempat. Tempat kami DPRD Kota ini agak sempit, terus terang agak sempit. Nah, yang kedua, hari ini ada pembangunan proyek strategis nasional yang tidak jauh dari tempat kami, berupa pembangunan exit tol dari Kediri menuju bandara. Kami berpikir nanti situasi jalur lalu lintas di depan kantor kami ini pasti akan lebih sibuk daripada hari ini. Itu bisa jadi menjadi pertimbangan dari teman-teman, utamanya pimpinan DPRD, untuk mempertimbangkan pembangunan gedung DPRD di tempat lain. Nah, oleh karenanya, ya ini menjadi opsi. Tapi kalau kemudian ada pikiran atau pandangan berbeda dari elemen masyarakat, ya itu patut kita dengar, patut kita jadikan masukan. Nah, berkaitan dengan apa yang kami dengar pribadi tentang alasan-alasan yang disampaikan oleh beberapa elemen masyarakat ini, ya ini menjadi pembelajaran sekali lagi buat kita. Ini bentuk kontrol dari masyarakat terhadap kinerja kita. Tetapi kembali lagi perlu kita hitung kembali keberadaan tempat kalau mau dibangun lagi di sana berkaitan dengan dua alasan yang tadi kami sampaikan. Sehingga tidak ada salahnya juga kalau itu dibangun di tempat yang lain yang mungkin jauh lebih luas, aksesnya lebih mudah dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan, Mas Budi. Gitu. Pak Sari, kalaupun kita melihat, oke lah itu beberapa ormas ataupun penggiat yang biasa melakukan kontrol dalam kinerja wakil rakyat untuk meyakinkan kalaupun itu terjadi relokasi, umpama, apa yang bisa meyakinkan masyarakat untuk hal itu kalau terjadi relokasi? Ya, kami mendengar alasan teman-teman masyarakat, elemen masyarakat yang kurang sependapat akan adanya relokasi atau perpindahan lokasi gedung DPRD ini. Alasan utamanya adalah kinerja. Ya, sekali lagi apa yang terjadi kemarin ini cambukan yang luar biasa buat kami menjadi wakil rakyat, juga tidak hanya di tingkat kota, bahkan sampai di tingkat nasional. Kami sudah berkomitmen dengan seluruh anggota DPRD dan pimpinan terus terang untuk lebih lagi mendengar apa yang dirasakan masyarakat. Lebih-lebih lagi kami akan terus memperjuangkan apa yang dikehendaki masyarakat. Nah, berkaitan dengan kinerja, ya, masyarakat bisalah hari ini terus mengakses apa yang kami lakukan, kami berbuat apa yang kami perjuangkan di sana. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kami, sebagai bentuk komitmen kami menjadi wakil rakyat. Nah, setelah ini fasilitas sarana prasarana tidak bisa digunakan, tentunya ya kinerja kita pasti terhambat. Tentunya kita mau memperjuangkan masyarakat ini juga akan ada kendala. Nah, kami hari ini masih berpikir besok minggu depan ini ada agenda pembahasan paripurna tentang perubahan anggaran 2025.
kita juga bingung ini mau menggunakan tempat yang mana, ya kan. Nah, tetapi sekali lagi itu bukan alasan utama kemudian kami harus meminta gedung ini untuk segera dibangun di tempat lain dengan yang megah dan seterusnya, tidak. Tapi kami siapapun pasti butuh tempat, butuh sarana prasarana, dan itu tidak bisa dipungkiri. Itu Mas Budi. Kalaupun item terbesar apa, kalaupun ya ini terjadi sebuah relokasi dipindah, gimana kan ini masih dalam kajian ya. Siap. Itu apa yang menjadi landasan utama yang nantinya buat meyakinkan lagi ke masyarakat selain tempat yang luas dan nanti optimisme dalam kinerja, apa yang bisa disuguhkan nanti? Ya, kami berharap seperti yang sudah-sudah, rumah kami ini ya rumah rakyat. Masyarakat persilahkan untuk menyampaikan aspirasinya. Bahkan kalau bisa 1 kali 24 jam kita akan terima. Karena disitulah tempat mereka untuk mengadu. Disitulah rumah mereka, bukan rumah kami. Apa yang nanti dibangun, sekali lagi ini bukan kepentingan DPRD. Ini adalah kepentingan masyarakat. Silahkan gunakan bangunan nanti yang mau dibangun kembali. Apakah di situ atau di tempat lain. Dengan tekanan apa yang kami tekankan tadi, ini adalah rumah kita bersama, bukan rumah DPRD. Yang kedua, ya berkaitan dengan kinerja, kami persilahkan seluruh elemen masyarakat pada saat kami berkegiatan untuk datang, untuk mengikuti apa yang kami lakukan di gedung yang akan kita bangun. Sebagai bentuk komitmen kami, gitu loh. Kalau kami diberikan fasilitas, mungkin yang gedung baru, fasilitas baru, ini akan menjadi semangat buat kami untuk terus melanjutkan perjuangan kepada masyarakat. Intinya itu sih Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Haji Azhari. Sama-sama Mas Budi. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini menjadi hal positif ya. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Diwacanakan terkait relokasi gedung DPRD, kalaupun itu sebuah acuan pelaksana, itu menjadi hal positif untuk pelejut bagi wakil rakyat kita di DPRD. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Mas Budi. Terima kasih JTV. Tetap simak di Mata Publik. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, masih di program Mata Publik JTV ya pemirsa. Setelah kita tadi mewawancarai langsung dan beberapa narasumber di antara dari kalangan legislatif dan juga eksekutif, kali ini kita akan merasa masuk ke salah satu penggiat atau organisasi masyarakat yang notabene menyikapi dalam merelokasi gedung DPRD Kota Kediri efektifkah. Saya akan merasa langsung ke kediamannya Tommy Aribo selaku Ketua Ikatan Pemuda Kediri. Tetap begitu saya. Ya, bersama saya saat ini Mas Tommy Aribowo. Ini merupakan Ketua Ikatan Pemuda Kediri yang luar biasa. Eksistensinya di menyuarakan aspirasi patut kita apresiasi, dan kita akan menanya langsung bagaimana sih responnya terhadap tema yang kita angkat saat ini, yakni relokasi gedung DPRD Kota Kediri efektifkah. Nah, Assalamualaikum Mas Tommy. Waalaikumsalam ya Mas. Kita melihat ya kalau relokasi gedung DPRD yang wacananya pasca kunjungan Menteri PUPR beberapa hari lalu ya ke sini. Terus termuara sebuah ucapan bahwa akan ada wacana relokasi. Nah, kalau kacamata dan pandangan dari Mas Tommy, itu gimana? Ya, pertama-tama kita turut prihatin ya dengan terbakarnya gedung itu pada saat ada demo tanggal 30 Agustus. Tetapi kita berpandangan bahwa relokasi itu sangat penting. Mengingat unsur dari pemerintahan kan ada 3, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, kalau satunya nggak ada ini kan pincang. Jadi menurut saya pembangunan gedung ini sangat penting gitu. Jadi melihat situasi sekarang kan juga, dan gedung itu kan representatif muka dari kota ya. Perwajahannya ya. Wajahnya. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain, Kota Kediri menurut saya sangat tertinggal.
Jadi saya sangat mendukung adanya relokasi itu dibangun sedemikian rupa yang bagus sehingga pemerintahan segera berjalan dan pelayanan pada masyarakat termasuk pembangunan Kota Kediri tidak ada hambatan. Menurut saya sangat mendukung dengan adanya relokasi itu. Nah, ini Mas Tommy, kan ini sangat penting sekali ya. Kalaupun sempat ada muara suara-suara yang intinya tidak begitu sepakat dengan apa yang diutarakan wakil rakyat dan maupun masyarakat yang mendukung akan itu gimana kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya wajar ya, di mana di masyarakat ada pro kontra antara mendukung dan menolak. Itu perlu, pendapat-pendapat itu perlu kita hargai, perlu kita kaji. Tetapi kalau menurut pendapat saya pribadi, justru ini mendesak harus segera dibangun gitu loh. Jadi mengingat yang satu tadi wajah Kota Kediri, terus yang kedua masalah pembangunan, jangan sampai tersendat itu kan enggak itu anggaran kan bukan dari APBD sini, kan dari APBN. Ya udah kita bangun aja di tempat yang bagus di Kota Kediri kan, apalagi untuk pengembangan kota itu kan ada banyak tempat kosong ya, seperti di mana pengembangan kota lah, di pojok ada, di Gayam atau mungkin di kota atau di Santren itu kan banyak. Jadi saya sangat mendukung dan saya menyarankan pada Mbak Wali untuk segera membangun ini. Jadi segera direalisasikan seperti itu. Ini Mas Tommy, kalaupun ini terwujud ya sebagai lokasi, entah nanti tempatnya kan masih dalam kajian ya. Apa sih harapan terbesar dari wakil rakyat kalaupun ini dikasih tempat yang representatif dan lebar dan mumpuni untuk perwakilan? Ya, harapan saya ini kalau kantornya bagus, tidak ada alasan lagi untuk wakil rakyat untuk tidak berkantor di situ. Jadi dia harus standby di situ, di samping turun ke lapangan juga bisa menyerap aspirasi masyarakat. Dengan banyaknya kunjungan masyarakat, aspirasi-aspirasi itu tidak lagi berbentuk demo tapi bisa diserap oleh masyarakat, nanti disampaikan ke eksekutif seperti itu. Saya rasa itu sangat penting ya. Berarti harapannya itu bisa tercipta ya? Bisa segera. Antara masyarakat dan rakyat ya? Harus cepat, maksud saya malah ini relokasi harus segera dilaksanakan. Seperti itu, jangan tunda-tunda lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Tommy Ariwibowo. Sama-sama, terima kasih. Pemuda Kediri IPK. Harapannya ini bisa memberikan apresiasi dan wacana positif bahwa relokasi itu memang dapat respon positif dari masyarakat. Harapannya ini dibarengi juga dengan kinerja wakil rakyat dalam hal menggenjot dan menampung aspirasi masyarakat sepositif mungkin. Tetap simak di Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, masih bersama Budi Arya di program Mata Publik. Banyak hal yang sudah kita konfirmasi, tentunya mengangkat tentang tema yang luar biasa, yakni relokasi gedung DPRD Kota Kediri efektifkah. Nah, kalau program ini kurang kalau tidak kita konfirmasi salah satu akademisi di Kota Kediri. Saat ini saya akan merangsak masuk ke rumah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil, Kota Kediri. Saya akan wawancarai beliau bagaimana sih tanggapannya perihal relokasi gedung DPRD Kota Kediri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sunarno nih, luar biasa. Ini fans saya juga. Oh, fans saya. Beliau merupakan dosen UIN Syekh Wasil di Kota Kediri, Mas Sunarno. Dosen psikologi sosial. Ini menarik Mas Sunarno bahasan kita saat ini di program Mata Publik. Ini kan terkait relokasi gedung DPRD Kota Kediri. Efektifkah gitu kan yang kita angkat saat ini. Kalau dari pandangan akademisi sejauh ini gimana Mas? Kalau menyikapi hal tersebut. Ini mungkin dari sisi akademisi dan sekaligus secara pribadi saya ya. Wacana bahwa anggota DPRD yang mewacanakan pengen relokalisasi itu, relokasi itu, saya pikir waktunya kok tidak tepat ya, belum saatnya lah itu. Artinya saat ini kan kita memang sedang kondisinya lagi ya relatif kita sedang berduka karena permasalahan kericuhan dan pembakaran kemarin, sehingga lebih tepatnya sekarang kita ngampet dulu lah, ngampet dulu sehingga kondisinya nanti semuanya sudah membaik, termasuk ini kondisi masyarakat ya, termasuk perekonomian dan lain sebagainya. Ketika memang sudah stabil, sudah membaik, ekonominya juga sudah mulai
naik gitu, saya pikir wacana bahwa mau berpindah tempat secara total, ya saya pikir ini bisa dipikirkan bersama gitu. Tapi untuk saat ini kok menurut saya, ya kita sama-sama ngampet dulu apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang memang saat ini seperti itu. Ya di situ dulu saja menurut saya. Kalaupun ini kan kemarin pasca kunjungan Menteri PUPR ya, kalau yang kita himpun sih dari data kita, itu kan alokasinya nanti dari APBN ya, meskipun secara prioritasnya semacam itu. Kalau wacananya sih kurang representatif gitu ya, kalau dari kalangan wakil rakyat kota Kediri terkait tempat parkir segala macam. Kalau pandangan dari Mas Narno sendiri gimana kalau acuannya semacam itu, Mas? Oke, kalau memang sudah ada dari Kementerian PUPR dan kemudian ada semacam kajian bahwa di situ memang kurang representatif, saya pikir ya itu oke saja sih. Artinya kajian tentang letak, posisi dan sebagainya, kalau memang kurang representatif ya saya pikir ini perlu dikaji secara detail sehingga tidak hanya sekedar sebagai alasan untuk biar pembenaran untuk pindah, tetapi memang betul-betul dari sebuah kajian yang memang kemudian oke, ini memang harus pindah gitu ya, harus pindah. Tentu harapannya dengan pindahnya lokasi, harapannya kan juga ada pindah kinerja gitu. Pindahnya kinerjanya lebih efektif, kemudian produk-produk yang dihasilkan, undang-undangnya juga lebih baik, kemudian perhatiannya kepada masa kecil juga semakin gitu. Mas Narno. Mas Narno, ini terakhir sembari mengakhiri obrolan kita. Kalaupun itu terrealisasi dalam sebuah relokasi ya, tempatnya kan kita kurang tahu ya, apakah nanti di timur atau barat sungai. Efektifnya itu lebar. Kalaupun harapan terbesar apa sih dari Mas Narno selaku akademisi, kalaupun itu terjadi sebuah pemindahan, apa harapan terbesar dari wakil rakyat kita? Ya harapannya itu tadi yang saya sampaikan tadi, jadi ketika memang pindah lokasi, ini betul-betul juga mampu meningkatkan kinerjanya para anggota dewan. Gitu. Lagi-lagi perhatiannya adalah kepada permasalahan-permasalahan publik, itu karena ini ya anggota dewan, anggota para wakil rakyat, gitu. Maka kembali kepada permasalahan-permasalahan rakyat, publik yang ini juga harus mendapatkan perhatian lebih besar. Gitu. Terima kasih Mas Narno, salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil. Harapannya apa yang diungkapkan oleh Mas Narno, secara kacamata akademis itu mampu menciptakan efek positif ke depannya hingga wakil rakyat bekerja secara maksimal. Tetap simak di Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, pemirsa JTV Kediri, tanpa terasa usai sudah program kita di Mata Publik. Harapannya program ini selalu bisa menciptakan efek positif ke depannya. Yang pastinya terus simak di program Mata Publik setiap hari Senin pukul 4 sore hanya di JTV Kediri. Mata Publik, buka mata, suarakan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.